Apakah lagu tersebut dibuat berkaitan dengan karakter Om Jen atau Pak Bupati sekarang kan? Bapak Saiful Bahri Binjen hari ini menjabat sebagai Bupati yang waktu itu sebagai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memanggil Bupati Purwakarta Om Zein untuk meminta penjelasan terkait lagu berjudul Lalaki Langit, Lalanang Bejat yang belakangan menjadi perbincangan publik. Pertemuan itu diunggah melalui kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Sabtu, 4 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Om Zein mengakui bahwa lagu itu menimbulkan kegaduhan. Deddy Mulyadi kemudian meminta penjelasan langsung mengenai latar belakang pembuatan lagu tersebut. Om Zein menjelaskan bahwa lagu itu dibuat pada Januari 2020, sebelum dirinya menjabat sebagai bupati, dan terinspirasi dari pengalaman pribadinya di masa lalu. Ia juga mengakui bahwa pemilihan lirik dalam lagu tersebut dapat menimbulkan multitafsir, sehingga ia menyampaikan permohonan maaf dan menghapus lagu itu dari seluruh platform digital. Om Zein mengatakan bahwa ia memohon maaf sebesar-besarnya karena tidak menyadari bahwa lagu tersebut akan menjadi kontroversi. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya salah dalam memilih kata. Ia menambahkan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran agar lebih selektif dalam memilih kalimat. Menurutnya, kehati-hatian dalam menyusun kata sangat penting agar tidak menimbulkan salah tafsir di kemudian hari. Sebagai bentuk pembinaan, Deddy Mulyadi memberikan tugas kepada Om Zein untuk merenovasi 10 rumah janda muda kurang mampu. Selain itu, ia juga diminta menyekolahkan anak-anak mereka serta membantu mencarikan pekerjaan agar tidak perlu bekerja ke luar negeri. Deddy Mulyadi juga menegaskan bahwa Om Zein nantinya akan menerima sanksi dari Kemendagri terkait lagu yang dibuatnya. Ia menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam berkarya dan menyampaikan pesan. Betul. Yang akibatnya dari tidur itu adalah guguran, hamil. Hamil dulu, Pak. Ya, hamil. Hamil Dan digugurkan pastilah kan. Seperti itu. Jadi tujuannya untuk diri sendiri. Kalau Bapak jadi perempuan, coba jelasin. Ya, jadi saya berpikir pada saat itu, kenapa saya dengan pakai kalimat saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan yang menciptakan saya jadi laki-laki. Karena kalau saya diciptakan jadi perempuan, dan tentunya saya nakal, karena laki-laki juga dalam posisi nakal, maka satu saya akan berisiko tinggi seperti apa yang disebutkan dalam lagu itu. Jadi mungkin saya SMP kelas 3 sudah keguguran. Jadi itu karena nakal ya. Terus karena saya nakal jadi perempuan dan saya akan selalu bersolek, akan tampil perfect gitu loh ya. Karena kalau Bapak jadi perempuan pasti jelek, Pak. Iya. Gitu. Sehingga saya kan harus bersolek. Ya, kan. Mohon maaf ya, kalau dia jadi perempuan ya masih jelek. Ya kan begini adanya. Kalau mau jujur, kita harus jujur, Pak. Betul kan, Pak? Bapak kan tidak tersinggung saya ngomong gitu kan? Karena Bapak jelek, kalau jadi perempuan Bapak tidak punya tampang cantik, maka Bapak saya akan mencoba tampil bagaimana kelihatan ini besar, gitu kan? Ininya, ya makanya kalimatnya pas pakai kutang yang lebih besar payudaranya jadi besar. Payudara. Terus harus melukis alis. Karena alisnya jelek. Terus hidung enggak? Iya, kan bulu mata. Karena kan bulu mata saya jarang. Ya itulah saya menggambarkan diri saya sendiri. Kalau jadi perempuan. Karena Bapak kalau jadi laki-laki kan punya duit, potensinya laku kuat. Tapi kalau Bapak jadi perempuan dengan wajah seperti ini, maka potensinya nggak laku. Makanya saya harus bersolek gitu loh. Dan artinya kalau jadi laki-laki nakal saya bayar aja, saya kerjain gitu. Lagi perempuan kan dibayar. Pasti saya lebih nakal lagi karena dapat duit. Jadi itu kalau ada yang mau, Pak. Iya, kan bersolek, Pak. Ya kalau pas-pasan kayak gini siapa yang mau, Pak? Ya itulah. Bapak mungkin kalau jadi perempuan yang naksirnya susah, Pak. Susah. Iya. Begitulah. Itu aja. Cuman persoalannya bahwa peristiwa yang bersifat pribadi itu dipublikasikan. Betul. Maka publik susah menangkap isi pesan itu. Betul. Gitu kan, Pak? Sehingga menjadi sebuah tafsir atau pemahaman Bapak melakukan penghinaan terhadap perempuan. Karena pengalaman pribadi saya Bapak
andai kata menjadi perempuan akan seperti ini, itu belum tentu juga bisa dipahami oleh publik. Karena bahasa Bapak itu adalah sudah menjadi bahasa konsumsi publik. Jadi pengalaman pribadi sebaiknya dipasangnya di rumah. Dalam bentuk karya yang hanya dinikmati oleh diri sendiri. Nah, yang kedua, Bapak juga hari ini adalah bupati. Karena bupati pejabat publik, maka seluruh ucapan tindakannya akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Itu aja problemnya. Problemnya karena Bapak bupati, Pak. Gitu. Nah, itu kan. Nah, kemudian selanjutnya apa yang ingin disampaikan? Ya, yang pertama adalah mungkin saya berusaha untuk jujur tentang diri saya. Tapi saya mungkin salah dalam pemilihan kata. Sehingga orang menafsirkan lain. Belum tentu semuanya bisa memahami apa yang saya maksud. Karena kesalahan memilih kata itu dipersepsikan saya merendahkan orang lain dan mendiskreditkan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas itu. Karena saat itu waktu saya buat saya tidak menyadarinya. Dan ketika ini menjadi kontroversi dan menjadi banyak orang yang menafsirkan berbeda dengan apa yang saya pikirkan, oh berarti mungkin saya salah dalam memilih kata, memilih kalimat itu. Dan pernyataannya sudah disampaikan. Secara terbuka. Lagunya sudah dihapus belum? Sudah, semua di tag. Semua di platformnya. Semua. Platform apa saja? Di TikTok, di Instagram, di Facebook. Semua. Jadi karena yang memiliki lagu itu sudah menghapusnya di seluruh platform media sosial. Kalau masih beredar, agar dihentikan. Jangan terus-terusan diedarkan. Karena pemiliknya sudah menghapus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.